semuanya, selamat pagi. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Bapa di dalam surga, anugerahkanlah kami hati yang sungguh-sungguh untuk mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan dan pikiran yang mau tunduk kepada kebenaran-Mu, sehingga semakin hari kami semakin mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini diambil dari 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jika kita amati 1 Yohanes, maka kita akan melihat bagaimana ia menuliskan apa yang menjadi inti dari kekristenan, yaitu kasih itu sendiri. Ia juga menjelaskan bahwa Yesus yang adalah Tuhan satu-satunya, Juru Selamat, yang adalah terang, dan ia adalah penyelamat, harus menjadi yang terutama dalam hidup setiap orang percaya. Sehingga Yohanes juga banyak bercerita mengenai kasih di ayat-ayat sebelumnya. Sehingga Yohanes menekankan bahwa sesungguhnya kasih adalah hal yang terutama. Sehingga ketika kita mengasihi seseorang, maka kita akan bersedia dengan sukarela melakukan apa yang diminta oleh orang tersebut. Yohanes berkata pada bagian ini, ketika orang percaya mengatakan ia percaya kepada Yesus, maka orang percaya juga harus menuruti perintah Tuhan. Akan tetapi, orang yang hidup dalam Tuhan bukanlah orang-orang yang sekedar melakukan tuntutan hidup atau moral yang baik, tetapi lebih daripada itu. Sehingga ketika ada orang bertanya kepada Yesus, apakah hukum yang terutama? Maka Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu. Sehingga kasih itu menjadi poin yang terpenting dalam iman kekristenan. Ketika kita melihat apa sesungguhnya yang diperintahkan oleh Tuhan, hanya satu, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kasih yang kita berikan kepada Allah sudah diberikan Allah terlebih dahulu kepada kita. Kita tidak mungkin mengasihi Allah jikalau Allah tidak terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan meletakkan kasih-Nya dalam hati kita, sehingga kita dapat menyebarkan kasih kita kepada banyak orang. Perintah bukan semata apa yang tertulis dalam hukum Taurat, tetapi perintah yang utama ialah mengasihi Allah. Sehingga ketika Yohanes berkata, inilah perintah itu, yaitu terus mengasihi Allah, hidup di dalam kasih, sehingga kita terus berpegang kepada apa yang telah kita dengar. Semula apa sebenarnya yang dikatakan oleh Yohanes, sehingga ia di sini menuliskan di dalam Tuhan, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ia telah banyak menjelaskan tentang kasih di pasal-pasal sebelumnya, sehingga Yohanes ingin menekankan sekali lagi, hiduplah dalam kasih yang dulu aku pernah ceritakan. Hiduplah dalam kasih yang dulu pernah aku jelaskan. Hidup di dalam kasih adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan dan dipenuhi dengan penyangkalan diri. Tetap sabar ketika berhadapan dengan orang-orang yang mengesalkan, setia melayani meskipun sibuk dan lelah, dengan cara bijak membagi waktu, mau mengampuni sekalipun terasa sakit dan berat. Semua itu adalah bentuk dari ketaatan dan kasih kita kepada Allah dan sesama. Marilah kita hidup di dalam kasih,
Semoga kita menjadi pembawa terang kepada sesama yang hidup dalam kegelapan, serta selalu membawa sukacita dan damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mau hidup di dalam kasih-Mu. Semoga kami semakin serupa dengan-Mu, yang ditunjukkan oleh perkataan dan perbuatan kasih kami kepada sesama. Amin.